Jemaat Gimme Genesaret, happy Sunday untuk kita semua. Sungguh senang rasanya kalau saya bisa kembali menyapa jemaat sekalian dalam ibadah online kita bersama di hari Minggu ini. Dan saya percaya kiranya sukacita dan berkat yang daripada Tuhan boleh terus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Amin. Mazmur 68 ayat 35-36. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Amin. Mari jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah bersama, kita mau siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Mari jemaat, bersama-sama kita mau meninggikan namanya, kita mau menyanyikan nyanyian dari hati kita dengan menyanyikan pujian berikut, Biarkanlah Ku Menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku mari kita menyembah namanya dengan mengulangi lagu berikut. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan
mau mengangkat tangan kita. Kita mau berkata, Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat naikkan syukur kita kepada-Nya. Biarkanlah kami menyembah-Mu Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sungguh terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kebaikan, untuk kesehatan, buat pekerjaan, untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terlebih kami juga bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami bisa kembali membawa hati kami untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu boleh kami rasakan saat ini di tengah-tengah kami beribadah. Dan kami juga rindu Tuhan untuk bisa kembali diajar oleh kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Allah yang menutup bungkus ibadah kami, Allah yang mengurapi ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan berkati juga untuk jaringan internet yang kami pakai dimanapun kami berada. Kami mau berdoa menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita mau kembali menyembah nama Dia. Lewat pujian berikut kita mau mengimani bahwa di dalam kasih-Nya, di dalam pribadinya Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Karena di dalamnya kita bisa menemukan pengharapan yang sempurna. Mari kita mau bersama menaikkan pujian berikut, tak pernah berubah.
kita mau bertepuk tangan menyembah namanya. Mari kembali menyembahnya, kita mau sama-sama katakan sukacita. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan, pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari jemaat, bersama-sama kita mau mengakui iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, sebentar lagi kita akan mendengarkan penguraian firman Tuhan, dan sebelumnya kita mau sama-sama menyanyikan pujian berikut, di mana lagu ini mau mengingatkan kembali kepada setiap kita bahwa kuasa doa itu sanggup mengubah segala sesuatu. Mungkin sebagian dari kita saat ini sedang mengalami musim panas ataupun musim hujan di dalam hidup kita, tapi biar lagu ini mau mengajak kita untuk datang kembali kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan percaya kuasa doa sanggup mengubah segala sesuatu. Mari siapkan hati dan pikiran kita mau menyanyikan lagu berikut, Doa Mengubah Segala Sesuatu.
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Imlek, bukan? Untuk itu izinkan saya mengucapkan kongsi Sinien Mong En. Selamat Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan terkasih yang merayakannya. Semoga di tahun baru ini berkat Tuhan boleh turun melimpah atas kita sekalian dan kita boleh semakin hari semakin menyerupai Tuhan kita. Amin. Ya, sebelum kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, alangkah indahnya kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau pada hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu, beribadah di hadapan-Mu, meskipun harus kami lakukan secara online. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau Tuhan, Engkau hadir di sana. Tolong kami agar Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh boleh membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja, yang memampukan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya diberi tema kuasa doa dalam nama Yesus. Sebelum saya mengupas tentang kuasa doa, saya percaya kita semua yang hari ini beribadah di rumah Tuhan tidak asing lagi dengan yang namanya doa, bukan? Gereja-gereja pada umumnya mempunyai beberapa aktivitas doa. Ada persekutuan doa yang dilakukan seminggu sekali. Ya, ada juga doa yang dilakukan di gereja-gereja, ya doa pagi bareng, ya doa pagi bersama, doa subuh, atau doa sebelum melayani, doa sesudah melayani, ataupun doa puasa yang biasa dilakukan menjelang perayaan Paskah. Saya yakin kita yang beribadah pada hari ini mungkin sudah puluhan kali mendengar khotbah tentang doa. Bahkan ada istilah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengarnya ya, bahwa doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Jadi doa itu menjadi ciri khas bagi setiap orang yang percaya, yang mengaku bahwa dirinya adalah Kristen. Namun sayangnya Bapak Ibu,
seringkali pengetahuan yang kita miliki itu nggak sinkron ya. Nggak sinkron dengan apa yang ada di pikiran kita. Coba masing-masing dari kita cek dan recheck hati kita masing-masing. Seberapa yakinkah kita dengan kuasa doa? Seberapa yakinkah saya bahwa doa saya itu didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan? Coba Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian di rumah, masing-masing coba beri angka gitu ya, dari 1 sampai 10. Nilai dirimu sendiri. Seberapa yakinkah dirimu dengan kuasa doa? Kemudian, izinkan saya bertanya lagi. Siapa di antara kita yang pernah mengucapkan kalimat, "Aku akan berdoa untukmu"? Saya yakin kita semua sebagai orang Kristen ya pasti nggak asing dengan kalimat ini. Ketika kita mendengarkan pergumulan yang dihadapi oleh saudara kita atau teman kita, kita pasti mengucapkan kalimat ini. "Aku akan berdoa untukmu, aku akan mendoakanmu." Pertanyaannya adalah, seberapa banyak orang Kristen ketika mengucapkan kalimat ini, dia sungguh-sungguh melakukannya? Dia benar-benar berdoa untuk dia, untuk temannya itu, dan dilakukan setiap hari. Atau kalimat ini hanya berupa lip service gitu. Hanya untuk menyenangkan teman kita yang sedang bergumul tersebut. Atau sebenarnya di dalam hati kita ada sedikit keraguan. Di mana kita sebenarnya mempertanyakan, apakah mendoakan orang lain itu memang benar-benar ada gunanya kah? Apakah dengan mendoakan orang lain itu, apakah masalah mereka bisa selesai kah? Lagi pula, bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Bukankah Tuhan pasti sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh teman kita yang sedang bergumul tersebut? Bahkan tanpa kita mendoakan, ya Tuhan pasti sudah tahu, bukan? Lalu untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita mendoakan mereka? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjawab semua keraguan di atas, kita seharusnya memahami konsep dasar terlebih dahulu dari doa itu sendiri. Yakni, mengapa kita harus berdoa? Untuk apa kita berdoa? Tujuannya apa? Supaya tidak ada lagi keraguan seperti itu. Sehingga ketika kita berdoa sendiri ataupun ketika kita mendoakan orang lain, kita yakin dengan kuasa doa tersebut. Kita bahas satu-satu ya. Mengapa kita perlu berdoa? Yang pertama, karena doa itu adalah suatu relasi. Suatu relasi yang dibangun antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Saya akan membacakan buat kita semua ya. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari nats ini kita sama-sama boleh mengetahui bahwa Tuhan sendiri sangat ingin berelasi dengan kita manusia. Tuhan sendiri sangat ingin menjalin relasi dengan ciptaannya. Doa adalah momen di mana kita bisa membangun relasi dengan Allah yang Maha Kudus. Seorang teolog Richard J. Foster mengatakan seperti ini. Dari semua disiplin rohani, doa merupakan yang paling sentral. Kenapa? Karena doa mengantarkan kita pada komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, doa itu merupakan sebuah persekutuan. Doa itu adalah suatu relasi antara kita dengan yang Maha Kudus. Dan Bapak Ibu tahu bahwa doa itu merupakan hak istimewa kita sebagai anak Tuhan untuk berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Dengan demikian, seharusnya doa itu tidak bersifat satu arah, melainkan seharusnya bersifat dua arah. Jadi doa itu bukan hanya kita yang berbicara, kita meminta-minta terus, namun ada saatnya di mana kita juga harus berdiam diri mendengarkan Tuhan berbicara, baik melalui firman-Nya ataupun melalui perenungan-perenungan pribadi yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, doa itu komunikasi. Dengan siapa kita berkomunikasi sebenarnya itu menentukan kualitas dari isi komunikasi kita. Misalnya, komunikasi yang kita lakukan dengan tukang parkir pasti beda dong kualitasnya dengan komunikasi yang kita lakukan dengan mbak kita di rumah ya, dengan asisten rumah tangga kita.
Komunikasi dengan rekan kerja di kantor pasti beda dong kualitasnya ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita atau dengan orang tua kita. Kita nggak mungkin bisa ngobrol lebih dalam dengan tukang parkir, bukan? Kita bisa ngobrol lebih dalam dengan teman atau dengan pasangan kita atau dengan orang tua kita. Kenapa? Karena relasi itu sudah terbentuk. Trust itu sudah ada. Kita sudah saling percaya satu dengan yang lain. Jadi ketika kita berdoa, Bapak Ibu, seharusnya kita memposisikan, kita harus menanyakan gitu ya. Kita coba renungkan. Kita memposisikan Tuhan itu sebagai siapa di dalam hidup kita. Apakah kita memposisikan Tuhan seperti tukang parkir atau seperti mbak di rumah ketika kita cari mereka, ketika kita butuh saja. Ketika mood kita baik, kita ajak mereka ngobrol, tapi kalau mood kita lagi nggak baik, kita diemin. Atau kita memposisikan Tuhan seperti pasangan kita, seperti orang tua kita, di mana semua keluh kesah kita, kita curahkan kepada mereka. Baik waktu lagi senang, waktu kita lagi sebel, waktu kita lagi susah, waktu kita lagi happy, kita bisa cerita panjang lebar gitu ya dengan pasangan kita atau dengan keluarga kita yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memposisikan Tuhan sebagai orang tua kita atau sebagai pasangan kita, maka seharusnya ketika kita berdoa, isinya bukan hanya berupa minta saja gitu ya, bukan hanya berupa permintaan, bukan hanya berupa permohonan. Tapi di situ bisa berupa ucapan syukur, ya, bisa berupa pengakuan, bisa berupa pujian kepada Tuhan kita. Sehingga relasi kita dengan Tuhan bisa mencapai satu titik keintiman di mana kita akan merasa kering gitu loh ya. Kalau kita akan merasa ngobrol dengan Tuhan setiap hari itu menjadi sebuah kebutuhan di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa doa juga dikatakan bukan hanya relasi antara kita dengan Allah, tapi doa itu juga dikatakan relasi kita antara kita dengan sesama. Seorang penulis berkata seperti ini. Jika kita sungguh mengasihi seseorang, kita akan menginginkan agar mereka mendapatkan jauh melebihi apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Dan hal ini tentu akan membawa kita kepada doa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan yang saya kasihi, mungkin kita nggak mengerti sepenuhnya persoalan apa yang sedang mereka hadapi. Namun, ketekunan doa kita bagi mereka akan membuat kita belajar. Membuat kita belajar bagaimana rasanya berada di posisi mereka yang sedang bergumul. Dengan demikian, empati kita terhadap sesama akan terus bertumbuh, Bapak Ibu. Terlebih lagi, mereka yang sedang bergumul akan merasa dikuatkan ketika mereka tahu kalau nama mereka disebut setiap hari. Kalau kita terus mendoakan mereka, mereka akan merasa terhibur gitu ya. Mereka akan merasa dikuatkan ketika mereka berada dalam kesulitan. Nah, meskipun persoalan yang mereka hadapi tidak akan selesai secara instan ya Bapak Ibu setelah didoakan. Namun, percayalah, Roh Kudus mampu menguatkan dan menghiburkan mereka yang kita doakan. Dengan saling mendoakan, kita bisa terhubung secara rohani karena doa bisa menyatukan orang percaya satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Karena di dalam berdoa itu ada tindakan penyerahan diri. Penyerahan diri artinya kita mengakui Allah bekerja. Kita mengakui Allah bekerja ketika kita menyerahkan semua pergumulan kita atau saudara kita di dalam doa. Penyerahan diri itu juga berarti kita 100%. Kita 100% percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah berkuasa, percaya dengan keadilan Allah sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, percaya itu artinya memiliki iman, pengharapan yang pasti, walaupun saat ini kita berada dalam situasi ketidakpastian. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi percaya itu artinya kita nggak khawatir. Percaya itu artinya kita berserah penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Percaya artinya kita yakin tanpa adanya keraguan akan kuasa Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Sama dengan hari ini ketika kita begitu percaya dirinya duduk di kursi di rumah kita masing-masing ya sambil beribadah. Mengapa kita bisa dengan tenang duduk di kursi tersebut tanpa ada rasa khawatir sedikit pun Bapak Ibu? Kita yakin kalau bangku itu
tidak akan patah ketika kita dudukin. Kita yakin kalau bangku itu bisa menampung berat badan kita. Sehingga kita menyerahkan diri kita secara total kepada bangku tersebut tanpa pernah mempertanyakan kemampuan bangku itu gitu loh. Begitu juga halnya dengan iman kita. Kalau kita percaya, itu berarti tidak ada lagi keraguan di dalam kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu tertulis di dalam Roma 8 ayat 28 ya Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa Bapak Ibu? Karena kita meneladani Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau kita boleh melihat ya di dalam Alkitab, memberi tempat yang begitu penting kepada doa di dalam hidupnya sehari-hari. Saya ajak kita melihat di Markus 1 ayat 35. Saya bacakan buat kita semua. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kemudian kita lihat Matius. Kita lihat Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kemudian terakhir kita lihat di Lukas 6. Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Menarik sekali Bapak Ibu, dari nats yang kita baca tadi, ketiga ayat itu memberikan keterangan waktu gitu ya, memberikan keterangan kapan waktu Tuhan Yesus berdoa. Di sini disebutkan Tuhan Yesus itu berdoa mulai dari pagi ya, petang juga dia berdoa, malam dia juga berdoa. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa itu bukan cuma sekali-sekali gitu loh, tapi setiap hari. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan mau kita setiap hari itu menyediakan waktu. Menyediakan waktu untuk memelihara hubungan kita dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita tiba-tiba ditelepon oleh teman kita ya, teman lama yang mungkin sudah 10 tahun gitu ya, 10 tahun lebih nggak pernah berhubungan, nggak pernah kontak-kontak, tiba-tiba dia telepon. Ketika telepon ya seperti biasa ya, basa-basi dulu, tanyain keadaan, kabar masing-masing, tanya udah married belum, anaknya berapa, kerja di mana, tinggal di mana gitu ya. Setelah itu kita pasti bingung kan mau ngobrol apa lagi gitu loh. Bahkan mungkin bisa terlintas sedikit gitu ya, terlintas pikiran negatif, jangan-jangan dia mau pinjam uang, atau jangan-jangan dia mau tawarin suatu produk tertentu. Nah, terlepas dari itu Bapak Ibu, beda apabila ada teman kita yang memang setiap hari kita ketemu, kita ngobrol sama dia, yang mungkin setiap minggu ketemu gitu di gereja, pelayanan bareng gitu, hangout bareng. Nah, kalau kita ditelepon sama teman kita yang memang kita sudah terbiasa ngobrol sama dia, kita mungkin bisa saling curhat. Kita bisa ngobrol sampai berjam-jam gitu ya, bisa chattingan sampai udah tengah malam gitu, belum selesai. Kita nggak akan bingung mencari bahan untuk ngobrol gitu, untuk bahan untuk dibicarakan. Begitu juga halnya dengan doa Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa kita seolah-olah tidak tahu harus berkata apa kepada Tuhan ketika kita berdoa. Kita merasa mau ngomong apa ya gitu ya. Kita bingung. Besar kemungkinan penyebabnya adalah karena relasi kita yang renggang dengan Tuhan kita. Doa kita mungkin akhir-akhir ini udah seperti mantra. Ya, mengapa saya bilang katakan seperti mantra? Ya, baik itu doa makan, doa tidur, maupun doa pagi gitu ya, bangun tidur. Isi doa yang kita lakukan itu adalah kata-katanya sama aja gitu loh. Bisa jadi kata-kata yang sama itu kita ulang-ulang sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Coba kita pikir sebentar ya, biasa kalau kita doa makan, apakah isinya sama atau berbeda? Nah, kalau sama itu berarti kita lagi ngucapin mantra ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita nggak lagi menghayati apa yang kita doakan. Bahkan seringkali terjadi ketika kita mau makan ya, kita doa 2 kali. Kenapa? Karena yang pertama kita lupa, kita udah berdoa gitu loh. Jadi ketika kita dalam kondisi
seperti itu, ketika kita berdoa pribadi dengan Tuhan, sudah pasti 10 menit itu pasti rasanya lama sekali. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita pasti akan bingung mau ngomong apa. Karena memang relasi kita dengan Tuhan itu renggang seperti itu ya. Jadi hari ini mari kita sama-sama meneladani Tuhan Yesus. Kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus membangun hubungan yang intim dengan Bapa di surga dengan setiap hari. Setiap hari melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Karena tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika kita melakukan itu, kehidupan kita pasti berbeda. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, itu pasti berbeda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua tahu dengan jelas bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini, kecuali Tuhan Yesus ya, tidak ada seorang pun manusia yang imun, yang kebal terhadap dosa. Kalau boleh saya gambarkan, dosa itu seperti virus. Nggak ada satu orang pun yang tubuhnya imun atau kebal dari virus. Saya kasih contoh deh, virus flu ya. Flu itu termasuk virus ya. Flu atau batuk termasuk virus. Hampir semua orang pernah mengalami yang namanya flu atau batuk. Kalau ada satu orang yang terkena flu di tempat kerja kita dan di ruangan yang sama, ruangan ber-AC, itu ada misalnya ada 10 orang gitu ya. Belum tentu 10-10-nya akan langsung tertular virus flu tersebut. Kenapa? Bisa jadi ada 1 orang atau 2 orang yang fine-fine saja gitu loh, nggak terkena virus itu. Dan 8 orang yang tertular. Kenapa bisa seperti itu? Nah, biasanya orang yang mudah tertular virus adalah mereka yang daya tahan tubuhnya sedang menurun. Namun mereka-mereka yang yang tidak mudah tertular virus adalah mereka yang sangat menjaga daya tahan tubuhnya gitu. Sangat menjaga daya tahan tubuhnya tetap kuat dengan cara apa? Jaga makan gitu ya, makanan yang sehat dan bergizi, kemudian nggak jajan sembarangan, tidur cukup, nggak lembur tiap malam, dia rutin berolahraga. Nah, biasanya orang-orang dengan disiplin gaya hidup sehat, mereka boleh dikatakan jarang sakit. Apalagi tertular virus ya, itu tubuh mereka itu imunnya kuat sekali. Nah, sebenarnya konsep yang sama juga berlaku terhadap dosa loh Bapak Ibu. Dosa itu seperti yang saya katakan tadi, dosa itu seperti virus yang terus berusaha menyebarkan pengaruhnya ke semua orang, ke semua manusia. Nggak terkecuali orang Kristen Bapak Ibu. Tetapi mereka yang setia di dalam melakukan disiplin rohani, setia bersandar dan bergaul dengan firman Tuhan, mereka lah yang akan lebih kuat di dalam menghadapi godaan dosa virus itu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat di dalam Yakobus 5:16 ya. Firman Tuhan di dalam Yakobus 5:16 mengatakan seperti ini, saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapakah orang benar yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus Bapak Ibu? Mereka adalah orang-orang yang telah lahir baru. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita, maka pada saat itu juga kita dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Artinya ketika kita menjadi orang benar dan karena kita adalah orang benar, maka ketika kita berdoa dengan yakin, doa kita sangat besar kuasanya. Wow. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya, saya mau jelaskan lagi. Kata sangat besar kuasanya itu bukan berarti kendali atau kontrol itu ada di tangan kita. Kuasa yang akan Allah tunjukkan kepada kita itu mutlak adalah kedaulatan Allah Bapak Ibu. Kita boleh meminta apa saja. Namun jangan lupa, seperti yang saya jelaskan tadi, mengapa kita perlu berdoa? Karena doa itu penyerahan diri. Ketika kita minta pun, di dalamnya sudah ada unsur penyerahan diri. Di mana kita berserah bahwa Allah bekerja, bahwa Allah akan bekerja dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Ingat ya, jadi kita boleh minta apa saja. Namun, kita harus ingat doa itu adalah penyerahan diri. Ketika kita minta, kita sudah sadar bahwa ada satu penyerahan, ada satu kesadaran bahwa Allah akan bekerja dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Dengan kesadaran itu kita tahu Allah pasti mendengar doa kita
Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini tentu akan mendorong kita untuk lebih giat mendoakan orang lain, untuk lebih giat berdoa, karena kita tahu setiap doa yang kita panjatkan itu tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, doa itu adalah sarana utama bagi kita untuk melihat Allah bekerja di dalam hidup orang lain. Doa itu adalah sarana utama bagi kita untuk melihat Allah bekerja dalam hidup orang lain. Hanya dengan doalah kita bisa terkoneksi dengan kuasa Allah. Kalau boleh saya gambarkan, doa itu sama dengan membagikan Injil kepada orang lain. Ketika kita membagikan Injil kepada orang lain, kita nggak akan tahu siapa yang akan meresponi berita Injil sampai kita mulai memberitakannya. Benar nggak? Kalau kita nggak pernah memberitakan Injil, kita nggak akan tahu siapa yang menerima Injil. Tapi ketika kita mulai membagikan Injil, ketika kita mulai menceritakan kabar baik kepada teman kita, kepada orang-orang, kita baru tahu siapa yang menerima dan siapa yang tidak. Seperti itu. Demikian pula dengan doa. Kita nggak akan pernah melihat hasil doa kalau kita nggak pernah berdoa. Benar nggak? Kita nggak akan pernah melihat hasil doa kalau kita sendiri tidak yakin dengan kuasa doa. Tidak berdoa sama saja menyatakan orang itu tidak ada iman. Tidak berdoa sama saja dengan mengatakan orang itu tidak percaya kepada firman Tuhan. Saya ingin sharingkan sedikit ya apa yang saya alami bersama dengan teman-teman majelis di keanggotaan 3 tahun yang lalu. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu sebelum pandemi ya, saya mengajak tim majelis anggota saya pergi berdoa ke rumah doa di Bandung. Jadi di Bandung itu ada satu tempat, kalau nggak salah dekat Kampung Daun ya. Nah di sebelahnya itu ada satu rumah doa yang cukup bagus. Dia menyediakan bilik-bilik gitu ya, kamar-kamar doa yang sangat nyaman buat kita yang pengen berdoa. Khusus berdoa di sana. Jujur awalnya saya agak ragu bawa mereka ke sana. Kenapa? Karena jaraknya begitu jauh, ditambah lagi macet. Kita tahu ya, dulu itu jarak dari Jakarta ke Bandung itu macetnya gila-gilaan gitu loh. Namun karena ini dorongan dari Tuhan dan merupakan jawaban Tuhan atas doa pribadi saya memberanikan diri. Saya memberanikan diri mengajak tim majelis anggota saya untuk pergi berdoa. Pemikiran ini muncul dikarenakan ketika saat itu saya menggantikan posisi Contoh David yang akan melayani di saat malang. Jadi saya yang menggantikan Contoh David sebagai pembina keanggotaan dan juga kelompok kecil. Saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan mau saya mengerjakan apa di dalam keanggotaan dan kelompok kecil. Saya nggak punya pengalaman apa-apa di bidang itu. Saya nggak pernah pegang komisi itu, saya nggak punya pengalaman apa-apa, dan saya nggak tahu mau ngapain gitu loh. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, saya nggak tahu apa yang mau saya kerjakan. Saat itu saya benar-benar blank ya Bapak Ibu. Jadi di dalam ketidaktahuan saya, di dalam kebingungan saya berdoa. Saya berdoa dan kemudian bahkan sampai ditagih gitu ya, sampai ditagih oleh teman-teman majelis anggota, Tuhan tahu, kita mau buat program apa gitu. Kita mau bikin ide apa biar kita bisa lakukan bersama-sama. Waduh, saat itu saya semakin galau. Saya diam di hadapan Tuhan, saya berdoa, saya mohon pimpinan Tuhan. Dan Tuhan menggerakkan hati saya untuk mengajak tim saya menyatukan hati pergi ke Bandung. Mengambil waktu berdoa secara pribadi di rumah doa di sana. Dan kerinduan saya hanya satu waktu itu. Saya ingin lebih banyak orang mengalami apa yang sudah pernah saya alami bersama dengan Tuhan melalui doa saya, melalui kuasa doa. Dan akhirnya kami memilih waktu, kami pergi ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung, bener macetnya itu luar biasa Bapak Ibu. Sekitar 5 jam kami baru bisa sampai di rumah doa. Jadi kami berangkat sekitar jam 7, kami sampai di sana ya sekitar jam 1-an ya, jam 12 jam 1-an. Sebelum berangkat, mereka sudah bertanya terus gitu. Contoh agendanya apa? Kita ngapain aja di sana? Apa yang perlu dipersiapkan gitu loh. Jawaban saya cuma satu. Gak perlu siapin apa-apa, bawa hati. Jadi saya meminta mereka, kamu bawa hati saja. Lalu contoh agendanya apa? Kita ngapain di sana? Agendanya cuma satu. Doa. Ketika mereka mendengar jawaban saya, mereka sudah nggak berani ya menanyakan hal yang lain lagi. Ya mereka ikutin saja gitu ya, mereka ikutin saja sampai akhirnya kami tiba di rumah doa tersebut.
Sampai di sana kami makan siang dulu, kemudian saya berikan sedikit pengarahan gimana cara berdoa pribadi bersama dengan Tuhan. Kemudian saya meminta mereka ke bilik masing-masing ya, ke kamar doa itu, dan jangan buka HP, nggak perlu lihat jam gitu ya. Jadi saya katakan kepada mereka, saya kasih kesempatan untuk berdoa lebih kurang 2-3 jam. Nanti saya yang akan mengetuk bilik kamar doa mereka. Bapak Ibu mungkin mendengar kata 2-3 jam berdoa sendiri, itu ngapain gitu ya. Bosen pasti. Nggak tahu apa yang akan dilakukan gitu ya 2-3 jam. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika 2,5 jam lebih ya, saya mulai mengetuk bilik mereka. Mereka pada kaget. Kaget kenapa? Kaget kalau ternyata waktu berlalu dengan begitu cepat. Ketika mereka berdoa, ketika mereka menikmati suasana doa di dalam bilik tersebut, di dalam kesendirian, di dalam keheningan, di dalam suasana yang sejuk gitu ya. Mereka merasakan tenang di hadapan Tuhan. Mereka kaget. Hah? Tuhan tahu? Udah 2,5 jam? Udah 3 jam? Saya bilang, ya udah hampir 3 jam. Saya bilang, hah? Saya sangat menikmati gitu. Saya nggak sadar ini udah 3 jam gitu ya. Bahkan belum selesai gitu. Saat itu saya mengumpulkan mereka gitu, kemudian saya mengajak mereka untuk sharing apa yang mereka rasakan ketika mereka solitude di hadapan Tuhan. Mereka sambil berurai mata, mereka menceritakan pengalaman rohani mereka. Mereka menceritakan bagaimana mereka merasakan kehadiran Tuhan, bagaimana Tuhan menegur mereka, bagaimana Tuhan menguatkan, meneguhkan mereka di dalam pelayanan mereka sebagai majelis anggota. Bapak Ibu, perjalanan 5 jam worth it ya, terbayarkan. Karena relasi intim yang mereka alami, perjumpaan pribadi yang mereka alami di rumah doa tersebut, saya yakin ini akan membuat mereka, membuat majelis saya, membuat tim saya untuk terus mencari Tuhan dan berelasi dengan Tuhan secara pribadi melalui doa pribadi mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, indah bukan kalau kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan meyakini kuasa doa di dalam nama Yesus. Sampai hari ini, saya terus mengalami kuasa Tuhan yang membuat saya terkagum-kagum dengan Dia. Meskipun doa-doa saya banyak yang gak dijawab, meskipun banyak doa-doa saya yang boleh dibilang dijawab, tapi bertentangan dengan keinginan saya. Namun hari ini saya bisa melihat kalau jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam hidup saya. Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama. Jika Bapak Ibu memiliki relasi yang intim dengan Dia. Untuk itu, hari ini, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, rasakan dan nikmatilah indahnya berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari melalui doa-doamu. Dengan sendirinya, kamu akan memiliki kepekaan akan pimpinan Tuhan di dalam hidupmu. Dan kamu akan semakin kuat di dalam menjalani hari-hari ke depan yang penuh dengan ketidakpastian. Coba sekali-sekali dan alami pengalaman bersama dengan Tuhan melalui doa setiap hari. Percayalah, awal-awal mungkin sulit ya. Tapi kalau kita setia melakukannya setiap hari, percayalah, dengan melakukan disiplin rohani ini, maka kita akan berubah menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang terus bertumbuh semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Yang mengingatkan kami bagaimana kami untuk setia di dalam doa kami. Untuk kami senantiasa mencari wajah Tuhan, senantiasa berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena kami adalah manusia yang terbatas. Kami penuh dengan kelemahan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh mendorong kami mencari waktu untuk sungguh-sungguh menggumulkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tolong kami, biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari kami terus boleh bersandar kepada Tuhan dan senantiasa melakukan yang terbaik dan senantiasa memberikan yang terbaik, khususnya di dalam disiplin rohani doa kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan pimpin jalan kami ke depan. Kami sungguh menyerahkan Tuhan, hidup kami, hari-hari yang kami lalui penuh dengan ketidakpastian, di mana kondisi virus COVID terus kembali meningkat. Kami hanya bisa berserah kepadamu ya Tuhan.
Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini mulai menguatkan kami untuk terus mencari wajah Tuhan, untuk terus berpegang kepada tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, shalom Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama dengan menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, turunlah kiranya atas setiap kami kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa kasih-Mu, dan kuasa pertolongan-Mu. Khususnya buat bangsa dan negara kami ini yang sedang menghadapi melonjaknya virus corona Omikron baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Kami berdoa biarlah tangan-Mu yang Allah yang tidak terlihat itu membantu, menolong pemerintah kami, Presiden Jokowi dengan jajarannya, sampai kepada para gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai kepada RT RW. Mereka bersama-sama mewujudkan kesehatan untuk membuat rakyat Indonesia terlindungi dari virus ini. Berkati vaksin yang akan diberikan, baik vaksin 1, 2, dan juga vaksin 3. Tuhan berkati semuanya. Berkati juga jemaat kami, GMI Genesaret dimanapun berada. Tuhan juga lindungi jemaat kami. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Jika ada yang lemah, Engkau kuatkan. Jika ada yang mengalami pergumulan, ya Allah, Engkau menjadi penolong bagi umat-Mu. Dan biarlah mereka bersandar padamu dan bukan kepada manusia atau kepada hal yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama terimalah berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu kita mengambil doa pribadi secara pribadi di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama-sama mendengarkan warta kita di Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Chantau Mary Ong yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan memberikan kita semangat untuk berdoa, mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Berikut Bapak Ibu, kita ingatkan bahwa pada tanggal 6 Februari kita akan melaksanakan ibadah, khususnya tanggal 6 itu Februari, kita bersama-sama akan merayakan perayaan Imlek di tahun 2022 ini. Nah, tema kita yaitu revolusi tahun baru, pengharapan baru.
Nah, Bapak Ibu, ini juga via Zoom, Bapak Ibu bisa mengikutinya dan menghadiri ibadah perayaan Imlek kita di minggu yang akan datang. Berikutnya, bahwa Bapak Ibu yang terus mendukung kami dalam doa dan juga dana, bahkan juga daya, kami mengucapkan terima kasih untuk semua hal itu. Terima kasih untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur yang Bapak Ibu sudah berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami Genming Genesaret ini. Karena itu, kami juga memberikan nomor rekening ini pada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa mendukung kami di dalam dana untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah, bila Bapak Ibu juga ingin mendukung pekerjaan Tuhan melalui rencana pembelian ruko atau tempat kita untuk permanen beribadah, Bapak Ibu bisa juga mendukung melalui nomor rekening BCA yang ada ini. Kemudian kami mau sampaikan bahwa nanti ibadah sekolah minggu secara adik-adik Gen Kids kita secara online juga via Zoom tetap dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 pagi. Nah, minggu depan tanggal 6 Februari 2022 ini itu ibadah perayaan Imlek buat adik-adik Gen Kids sekolah minggu kita. Dan Bapak Ibu juga kita ingatkan bahwa nanti ada ibadah online remaja Gen Youth itu setiap hari Minggu jam 1 siang via Zoom. Nah, untuk minggu depan juga tanggal 6 Februari 2022 Gen Youth anak-anak remaja akan gabung ke perayaan Imlek umum ya, dan itu dilaksanakan jam 10 via Zoom. Nah, boleh Bapak Ibu mengajak teman-teman adik-adik Gen Youth ya untuk datang beribadah di acara perayaan Imlek juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga mau bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di bulan Januari 2022 ini. Kami mengucapkan happy birthday for you, and kami berharap supaya kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu, saudara-saudari, juga usahanya, pekerjaannya, studi, bahkan juga berkat-berkat Tuhan kiranya boleh melimpah kepada Bapak Ibu sepanjang tahun 2022 ini dan tentunya seterusnya. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday for all. Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu di minggu yang akan datang dalam ibadah yang sama dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.